hidupmu supaya bisa berubah ya. Oke, kita santai aja. Thank you buat panitia ACC juga, semua, Bapak Pendeta Lukas juga sama Bapak Gembala memulai acara ini dengan sebuah pujian. Saya rasa Tuhan hadir ya malam ini. Kita meminta Tuhan sekali untuk hadir karena materi PPT apa yang saya sampaikan, aduh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kehadiran Tuhan. Saya rasa sampai hari ini Tuhan masih punya acara buat kita sebagai pasutri ya. Tadi saya di chat juga ada istri saya juga bergabung di mobil, begitu antusias melihat suaminya yang ganteng mungkin mau bicara ya. Haleluya. I love you Mam, sedang perjalanan ya. Baik. Sebelum saya mulai, 30 menit singkat, sekarang 7.52, diharapkan setengah 9 sudah selesai. Satu aja kita koreksi semua, saya menikah sudah berarti 18 tahun. Nanti di sini juga saya melihat ada yang sudah lama, Bu Gembala, Pak Daniel, kemudian Ibu Komisi kita, AWC juga tadi ya, sudah lama juga. Mereka sepatutnya orang-orang yang bisa menginspirasi sebetulnya ya, karena terbukti dari jam terbang begitu. Baik, tapi 18 tahun juga bukan waktu yang sebentar untuk bicara sesuatu tentang pernikahan ya. Nah, koreksi sama-sama, yuk saling melihat istrinya, suaminya, karena ini saya lihat cuma ada dua. Jadi kalau ada orang melihat istri suami aja kagok, ini ada aneh ini, betul. Misalnya, jabat tangan ke sebelah kiri, kagok, ada aneh begitu. Peluk suami istrinya, rada aneh gitu ya. Kita jangan aneh sekarang ya, supaya dipulihkan Tuhan. Jadi ini pertanyaannya. Kalau lihat istri, coba lihat kiri kanannya, saya lihat bisa di layar, lihat Erik, lihat Amel, Rocky, lihat siapa? Nah, Liana begitu ya. Kalau Sophia nggak ada Haryadi, jadi pakai kacamata aja begini sendiri ya. Baik, Ani lihat Freddy, coba Ani lihat Freddy. Nah, itu kan bersyukur. Kototong, lihat gitar aja, Kototong belakangnya ada gitar. Baik. Nah, kalau lihat istri atau suami kita pasangan, terus perhatikan beberapa detik, saya lebih suka suami atau istri saya hari ini dibanding dulu. Atau sebaliknya, saya suka lihat istri atau suami saya, sukanya dulu dibanding sekarang. Nah ini juga udah suatu tanda tanya, apa yang terjadi dalam pernikahan kita. Karena harusnya pernikahan itu kasih. Kasih ini semakin hari semakin melimpah, semakin tenggelam di dalam kasih, semakin dua-duanya memahami, saling toleransi dengan waktu yang sedang berjalan. Artinya harus saling lebih menerima dibanding menolak. Benteng-benteng akan runtuh dibanding hari ini banyak benteng. Komunikasi harusnya semakin lancar, bukan semakin terhambat. Nah ini koreksi aja, nggak usah ngaku dalam hati, ya Tuhan tahu kejujuran kita masing-masing, kalau ngaku nanti ribut lagi di Zoom ini ya. Tapi berdoa ke Tuhan hari ini, sebetulnya saya lihat lebih suka meme yang dulu dibanding meme yang sekarang ini sebelah gua nih, aduh, sebelumnya luar biasa misalnya, dalam hati aja dulu. Biar keterbukaan kita dijamah Tuhan. Tetapi kalau ada hati kita berbicara, saya lebih suka dada yang hari ini dibanding dada yang dulu. Bukan dada yang dulu tidak baik, berarti ada progres dalam cinta kita. Ini koreksi yang luar biasa. Evaluasi pertama yang harus kita masuk, dibutuhkan kejujuran. Nah, keterbukaan ini harus disampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Akan mempengaruhi perjalanan pernikahan kita. Saya nggak mau perjalanan pernikahan kita tersendat-sendat, terbanting-banting, terpontang-panting, seperti orang yang naik bis kota. Tidak kebagian tempat duduk, kalau sekarang semua bagusnya dulu waktu saya sekolah SMA. Pegang kanan, pegang kiri, kadang harus bertahan, dan akhirnya sampai ke tujuan. Nah, pernikahan kita jangan sampai terpontang-panting seperti itu. Tapi duduklah di bis, bukalah jendela kalau dulu nggak ada AC, menataplah pemandangan, tenanglah sejenak, refleksilah sebentar. Nah ini kita akan menikmati perjalanan kita, daripada bertati-tati sekedar bertahan. Saya rindu setelah akhir selesai dari Zoom ini, ada anggur yang baru dari Tuhan. Ada kirbat yang baru yang Tuhan bisa nyatakan. Akibat apa? Akibat kita belajar berdoa, belajar terbuka, bahwa kita memang luka dan perlu disembuhkan. Jangan sampai luka ini disimpan, jangan sampai luka ini menjadi kenangan kita, tertutup rapih, tidak orang satupun yang tahu,
pada akhirnya luka itu akan terus infeksi, dan saya suka dengan istilah cancer. Cancer itu kalau stadium 3, orang nggak tahu. Tapi sudah tiba-tiba stadium 3, dan biasanya, pada umumnya, nggak akan pernah lama orang ini selesai. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Nah, slide, coba dibantu PPT ya. Teman-teman yang mau kameranya off juga nggak apa-apa, yang penting hati terbuka ya. PPT ada? Erik, sudah di-share? Bisa dibantu sama siapa? Hani nanti share. Hani. Thank you, Hani. Suara saya masih jelas ya? Jelas ya suaranya? Jelas kok, clear. Thank you, Erik. Thank you. Nah, pemulihan cinta. Dari judulnya ada pemulihan. Pemulihan ini bukan berarti dosa, hati-hati. Artinya sadar akan dosa, sadar akan kesakitan, sadar akan sesuatu, dan ingin balik lagi ke hal yang normal. Jadi sebetulnya tahap kedua, setelah kita sadar dan kita pengen pulih begitu ya. Nah, pemulihan cinta. Oke. Next slide. Dihabiskan dulu aja. Lihat satu-satu. Manusia itu membutuhkan pemulihan. Catat. Manusia membutuhkan pemulihan. Pemulihan adalah pilihan yang melibatkan manusia dan Allah. Selalu dua pihak yang bekerja. Nggak ada satu pihak. Nah, di pihak Allah, Allah selalu rindu pemulihan. Terjadi setiap saat. Masalahnya kenapa tidak terjadi pemulihan? Jangan-jangan pihak kita menutup, tidak mau terjadi pemulihan. Jadi Allah itu selalu memberikan tawaran 1 kali 24 jam, berbagai area, berbagai situasi untuk pulih. Masalahnya kita pilih-pilih. Bidang A boleh pulih, bidang B enggak. Bidang C boleh pulih, bidang E enggak. Dan bidang soal cinta, waduh itu rahasia banget. Itu kehidupan banget itu. Enggak mau pulih. Jadi berbahaya sekali ya. Nah, pemulihan memiliki tanggung jawab di sisi manusia jelas. Contoh, lihat, hebatnya Tuhan. Jari yang terpotong pada umumnya bisa pulih sendiri. Karena di dalam tubuh ini ada automatically yang bisa membuat kita pulih. Tadi saya dengar kemarin saya melayani di IFGF Men, ada kesaksian, ada bayi yang jatuh gitu ya. Bayi jatuh, bukan di IFGF Men, di Hamba Tuhan sorenya Pendeta Johnson yang besok mau berkhotbah di tempat kita. Dia orang yang banyak pengalaman dengan Tuhan. Kesaksiannya luar biasa. Bayi baru 2 hari jatuh dan kepalanya memar sampai harus ke Singapura. Tapi percaya, kalau banyak kita bayi yang jatuh atau bagaimana, selalu sembuh kan? Nah, karena ada imun yang luar biasa, masih normal yang Tuhan kasih. Virus kalau flu, sebetulnya kayak COVID sekarang, kalau jaga imun, jaga tidur, jaga apa, saya rasa itu bisa pulih, bisa mengalahkan. Jadi secara physically memang Tuhan sudah taruh ada otomatis yang bisa kita pulih. Termasuk next slide. Ini yang harus kita catat baik-baik. Next slide, Hani. Nah, sayangnya kemampuan kita untuk secara emosional, rohani atau fisik telah sangat rusak dan dilemahkan. Nanti kita akan bahas di belakang. Sebuah luka fisik harus dibersihkan dan dirawat, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita sepakat ya? Nggak bisa. Bisa tambah infeksi dan lainnya. Ternyata luka emosi dan rohani juga perlu mendapatkan perawatan. Dan saya mau katakan malam ini, cinta kita itu harus dirawat. Jangan dibiarkan. Sekali lagi saya katakan, pernikahan mau 18 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, tidak menjamin kebahagiaan. Tapi saya percaya di Zoom ini semua bahagia ya. Tidak menjamin. Tetapi baru 3 bulan, 1 tahun, perlu perawatan ekstra. Bukan secara packaging. Kayak tadi, make up, parfum, is okay. Tapi emosional dan batiniah kita perlu dirawat. Nggak bisa dibiarkan. Pada saat kita tidak merawat, karena menganggap mengalir apa adanya, bisa terjadi luka-luka yang dulu itu muncul kembali. Baik ya, nah saya akan masuk begini. Nggak usah di next slide dulu. Tadi Erik sama Amel menginspirasi sekali. Waktu 1 bulan, Say, masuk dulu aja panas, begitu ya. Tapi setelah 10 tahun,
banyak lah ya, sampai kentut, sampai apa. Saya baru tahu bahwa Amel punya talenta kentut juga ya. Enggak, itu dahsyat banget. Nah, saya mau tanya sekarang dengan jujur ya. Balik ke audiens bolehlah, saya mau bertatap muka. Senang bertatap muka dengan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya. Ada cici saya juga ya. Balik ke audiens, berarti itu PPT-nya dikeluarin dulu sebentar. Karena kalau saya ngomong sendiri kayak aneh gitu ya. Nah, pria itu kecenderungnya kayak Erik tadi, bosenan. Sepakat lah ya. Rocky gimana Rocky? Setuju? Pria bosenan? Ya kok. Wis, ini dahsyat. Luar biasa. Saya perlu satu peneguhan lagi. Melihat dari muka-mukanya di sini. Hendrik, Devona, laki-laki bosenan nggak? Senang. Istrinya yang jawab. Asal jangan bosan sama Devona, begitu ya. Nah, sebelum saya masuk, enggak lah ya semua. Gini. Memang pria itu kecenderungannya bosenan, termasuk saya. Coba ini statistik. Ini survei membuktikan. Makanya ada istilah, pria itu lebih suka majalah otomotif. Maaf ya, kita semua couple ya. Dan majalah Playboy. Di antara kita nggak boleh ada yang baca itu. Kenapa kira-kira saya bisa jawab? Kan? Kecenderungan pria otomotif, majalah otomotif, dan majalah Playboy. Atau melihat medsos yang otomotif atau Playboy. Ada yang bisa jawab nggak apa-apa? Sok silahkan di-mute, dibuka, di-unmute. Kira-kira kenapa? Ada kesamaan perempuan dengan mobil? Ya enggak juga ya. Kalau nggak ada yang jawab, saya akan tanya. Yang di layar saya aja lah. Ada sahabat saya ini, luar biasa hati Yesus. Pak Andreas? Ya. Pak Andreas sama Vivi. Vivi malam, Pak Andreas. Nah, Pak Andreas. Ayo Pak Andreas. Jangan jadi jaim dekat Vivi. Sok. Sok, aku sing tajam dulu pertanyaannya. Ya kenapa cenderung pria ke otomotif sama majalah Playboy? Pada otomotif, kalau saya sih kurang suka bro, jadi nggak terlalu dipikirin. Baik. Otomotif. Kalau Playboy juga enggak, kalau cewek suka. Jadi intinya di Playboy itu kan kalau laki pasti lihat perempuan, kalau perempuan pasti lihat laki ya. Gak mungkin kok Anda lihat laki-laki. Oke, sedikit saya untuk memecahkan karena ini gak usah tabu dengan hal seperti ini. Karena modelnya selalu berganti. Otomotif itu diharapkan terus ganti lagi, Innova, udah Innova, V apa selalu berganti dan termasuk Playboy itu majalah ganti model terus. Ya sudah kita nggak usah bahas itu. Dan ternyata perempuan lebih setia. Ini boleh setuju dan tidak setuju, tapi pada umumnya berarti pada kecilnya ada juga kayak Pak Andreas. Saya tidak suka mobil, itu survei kan tidak 100%. Dan ternyata perempuan itu cenderung setia. Makanya begini yang menarik adalah begini. Perempuan itu kalau meninggal suaminya terlebih dahulu, bertahan tuh menjanda sampai akhir hidup. Karena itu otomatis setia itu. Tapi kalau laki-laki suaminya istrinya meninggal, 1 bulan pertama nangis-nangis, bulan ketiga sudah kirim undangan, ada perempuan yang baru. Ini ada kejadian, ini baru setahun itu istrinya meninggal, sudah lengket kayak perangkok. Jangan-jangan sebelum meninggal, ya nggak tahu lah asumsi ya, sudah menjalin hubungan. Kita ini, laki-laki ini, sudahlah ya, kita ngebela perempuan dulu. Saya juga laki-laki. Sama. Kecenderungannya itu, kalau tidak takut Tuhan, tidak di dalam Tuhan, ngeri banget. Membuat luka. Jadi sebetulnya, potensi luka yang terbesar antara suami istri, jatuh di istri. Karena dia setia, ketika dinodai 1 kali, dia merasa ruginya besar banget. Dia merasa ternodai luar biasa. Dan jujur, Tuhan itu luar biasa. Perempuan lebih kuat menanggung penderitaan. Makanya saya sering kali guyon, istri yang hamil, bukan suami yang hamil. Istri yang menstruasi, bukan suami yang menstruasi. Kebayang kalau suami menstruasi, udah ogohannya luar biasa. Tapi wanita luar biasa. 9 bulan, sakit. Laki-laki aja udah kayak saya nih, kena mah 2 hari. Kayaknya dunia sudah mau kiamat. Aduh, nggak enak. Makanya Tuhan tuh luar biasa memberikan sesuatu. Bukan berarti laki-laki, yes. Laki-laki enggak. Laki-laki juga banyak hal yang harus diperbaiki. Makanya ada camp khusus tentang kepria sejatian ya. Nah,
Kesimpulannya, wajar wanita itu kalau luka sulit pulih. Apabila urusan cinta, bukan berarti kita harus nih, bukan ada kalau misal di tempat ini ada istri, saya wajar nih, saya menderita, saya luka, kok harus ngertiin saya? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Rugi besar, banyak sekali pekerjaan Tuhan tidak maksimal gara-gara nyimpen luka. Walaupun Anda berhak berkata, saya yang dijolimi. Tapi pada saat engkau tidak melepaskan luka itu, sama-sama ruginya. Dahsyat ini. 80% kesalahan suami. Saya 20% dijolimi, hanya kesel aja. Tetap sama-sama, pekerjaan Tuhan tidak maksimal. Apalagi dalam pasangan suami istri. Almarhum Ibu Gembala pernah memanggil saya begini, Diki, saya lihat kamu pelayanan dipakai Tuhan, ya anugerah Tuhan. It's all about His grace. Tapi saya mau Dada itu harus pelayanan. Makanya pernah lihat Dada sebelum punya Bebita, jadi worship leader. Itu spirit Ibu Gembala untuk saya sama-sama mengikuti saya, kerohaniannya sama mengikuti. Saya sampai bilang, istri pun saya sadar, saya emang nggak bisa nyanyi, Pak. Saya tahu juga. Tapi lihat, hati Ibu Gembala melihat tidak bisa dikincang sendiri. Dia harus diikuti istri. Inilah keseimbangan. Sehingga lahirlah Bebita, nggak ada waktu, nggak pernah pelayanan lagi, begitu ya. Nah ini cara-cara Ibu Gembala supaya mengikuti suami istri harus seimbang. Yuk katakan sebelah kiri kanannya, ya kita sama-sama melayani Tuhan supaya sama-sama kuat ya. Sok, jangan malu-malu. Suami sendiri, istri sendiri, bukan suami orang lain, bukan istri orang lain. Puji Tuhan ya. Nah, next slide. Puji Tuhan, waktu saya tinggal 15 menit lagi, masih banyak. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, nah. Apa yang harus dipulihkan akibat cinta, begitu ya. Nah, ini menarik. Pemulihan dari perceraian, pengalaman ditinggalkan, siksaan dari orang yang kita kasihi, kehilangan. Artinya begini, kalau orang tua kita cerai seperti saya, maaf ini ya, kalau tidak takut Tuhan, coba perhatiin di Alkitab. Perhatikan, yuk nenek moyang kita ke atas semua. Kalau ada yang cerai, ke bawah semua cerai. Coba lihat. Ini nggak direkam ya? Atau direkam? Direkam kok. Oke, bisa di off nggak rekamannya? Karena saya mau bicara sesuatu yang bisa lah ya. Atau nggak boleh ya? Udah nggak apa-apa lah. Di off the record aja. Kalau cerai ini, saya pernah melayani sebuah keluarga cerai. Selalu saya tanya, ke atas itu cerai-cerai. Lihat ya. Ada satu orang perempuan, dia itu wanita muda yang cantik dan memberikan kabar menyedihkan kepada mentornya. Berarti ke ibu gembalanya, kepada bapak gembalanya ngomong gini, saya menderita sklerosis ganda, penyakit yang parah. Dia masih sedih mengenai keterbatasan dan dampak penyakit itu yang dihasilkan bagi dia dan keluarganya. Tapi yang luar biasa, dia itu tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk sembuh dari sakitnya. Dia wanita yang melayani, dia wanita yang punya hati Tuhan, dia wanita yang baik, cuman dia tidak pernah minta ke Tuhan supaya sakit penyakitnya sembuh. Nah, waktu bicara dengan mentoringnya, berarti kan sakit harus dipulihkan. Mentoringnya ngomong gini, kenapa kamu tidak minta? Ngeri nggak jawabannya? Dia ngomong gini, mengapa? Karena dia tidak bisa menghadapi penolakan. Dia telah mengalami penolakan dari ayah kandungnya dan tidak bisa memikirkan mengalami penolakan dari ayah surgawinya yang disangat cintai. Sudah tangkap sesuatu? Hanya masalah ini sehingga dia tidak pulih. Hidupnya penuh penolakan dan kita harus pulih dari pengalaman ditinggalkan, siksaan dari orang yang kita kasihi, diizinkan Tuhan kehilangan sesuatu. Kadangkala kita diizinkan kehilangan supaya apa? Ada yang bisa jawab? Kita menghargai apa yang ada. Kecenderungan kita tidak pernah menghargai apa yang ada. Kali Tuhan izinkan kehilangan, sehingga kita merasa itu sangat berharga. Jangan sampai saya berdoa.
sampai ke area itu, sengaja dihilangkan supaya kita merasa menghargai apa yang sudah kita punya. Satu kesaksian, saya pelayanan di Pria Sejati Riau, Pekanbaru, waktu saya pelayanan pria begitu, di akhir acara para pria sekitar 50-60 orang dari gereja Kalam Kudus membawa istri-istrinya datang. Ada satu pria, dan pria ini luar biasa sekali, donatur dari sekolah Kalam Kudus. Makanya ini kalau direkam, ya di antara kita aja mungkin Erik ya. Saya percaya Amel dibuat tidak sempurna supaya Erik bisa melemparkan kasih. Kalaupun Erik sekarang sempurna, diizinkan Tuhan, Erik tidak sempurna supaya Amel belajar melepaskan pengampunan. Nggak ada yang sempurna, percaya ke saya. Boleh sekarang angkat sempurna. Nggak pernah ribut saya. Sayang-sayangan. Justru pertanyaan saya besar. Sengaja Tuhan itu supaya apa? Balance. Ada kalanya kita belajar melepaskan pengampunan. Lewat siapa? Lewat orang terdekat kita. Yang sengaja memberikan kepahitan, penolakan. Supaya kasih Tuhan nyata. Dan kita tetap mengandalkan salib di atas segalanya. Ada amin, para pria dan ibu-ibu. Saya belajar saja di situ. Kemudian, saudaraku lihat, ini ngeri banget. Saya hanya kesaksian-kesaksian sedikit. Suatu saat ke kantor saya ada yang datang. Ada seorang pria, masih menikah lah 3 tahunan. Dia nangis, dia luar biasa. Kok istri saya selingkuh dengan teman saya, main badminton sama-sama. Bukan berarti main badminton nggak boleh, enggak lah ya. Sekarang lari. Padahal istri si suaminya yang selingkuh sedang hamil. Jadi lucu ini. Suami sama istri kan, suaminya selingkuh sama istri orang. Nah, suaminya sama istri ini lagi ngobrol. Istri yang pilnya itu hamil gitu, kasihan nggak? Ditinggalin. Maaf, misalnya Dada hamil nih. Saya selingkuh sama orang lain. Dadanya cari ke suami yang lain gitu. Lagi ngobrol. Dan dia datang ke tempat saya. Curhat luar biasa. Yang bikin saya kaget dan usir menit itu sama saya. Pria yang istrinya diselingkuhi saya usir di tempat saya. Dia ngomong gini. Dia nangis, saya biasa. Bukan saya jahat nggak? Kok saya ridho sekali rela kalau istri saya ditiduri kok nggak jadi masalah. Erik bayangin Rocky. Apakah jadi saya senang? Waduh, saya langsung ngomongin. Selesai, kamu pulang tempat ini. Yang di atas saksi. Kamu pulang. Kamu tidak akan pernah pulih. Istri kamu bukan milik kamu. Yang lu senang, lu kasih, lu nggak senang, enggak. Konsep kamu tentang istri salah luar biasa. Saya perlu waktu dengan kamu nanti. Sekarang pulang. Saya kaget luar biasa. Nangkap nggak sesuatu? Kenapa? Ternyata singkat cerita ketika masuk, terlalu luka ini suami. Melihat papahnya gonta-ganti pasangan dan biasa saja. Sama papahnya masuk ke tempat panti pijat bareng seperti biasa. Wow, amazing. Tapi puji Tuhan, lewat waktu dan lain, sekarang sudah bersatu lagi. Satu lagi kesaksian. Ada yang datang, satu suami. Bro, sorry, istri saya cerai begitu. Dan saya sudah sangat tidak suka. Tapi lewat camp Pria Sejati, kembali bukan Pria Sejatinya, pemulihan yang lewat Pria Sejati, dia punya hati untuk menerima kembali istrinya. Kembali pemulihan dua pihak, Tuhan dan diri kita. Dia buka hati untuk pemulihan. Singkat cerita, dia sudah datang. Kenapa istri kamu? Luar biasa nggak? Istrinya gonta-ganti laki-laki dan di Jakarta. Sampai suatu saat, nah ini luar biasa cara Tuhan pemulihan. Istrinya dijebak di hotel sama para, ya itulah pengusaha. Dan merasa mau disiksa. Minta tolongnya ke siapa? Jawab, Henry, ke suami. Di situ dia langsung minta bantu doa. Bro, saya berat. Tapi saya mandang salib Tuhan. Saya mengasihi istri saya, nangis itu. Pada posisi sedang selingkuh. Saya berdoa langsung bilang, kamu berangkat ke Jakarta. Rangkul istri kamu, terima dia. Dia teman pewaris kasih karunia, dia bisa salah. Kamu belajar melepaskan pengampunan hari ini. Kamu belajar menjadi penyembuh bagi luka istri kamu. Karena saya tahu istri kamu juga punya hal-hal masa lalu yang belum disembuhkan. Singkat cerita hari ini, baru 2 bulan yang lalu dia WA ke saya.
Bro, kita makan ya. Saya move semua ke Jakarta dengan anak. Thank you, kapan-kapan saya ke Bandung. Bukan soal dikinya, bukan soal kita, tapi soal Tuhan yang mau berkarya lewat kita. Saya berdoa, ACC bukan sekedar rutinitas, aktivitas, ibadah seperti ini. Tapi setiap saat ada couple-couple yang datang dan mengalami pemulihan. Katakan amin. Itu tujuannya, bukan sekedar seleb, kayak tadi bagus, enggak. Hidup kalian nggak ada yang sempurna. Erik tidak sempurna. Amel nggak sempurna. Walaupun sekali lagi, kalian sempurna, Tuhan izinkan tidak sempurna. Supaya pasangan kalian bisa melepaskan kasih Kristus. Ada amin, para pria, para ibu-ibu. Yuk balik lagi ke slide. Nah, haleluya. Ada waktu sekitar 9 menit lagi ya. Ya lebih-lebih sedikit nggak apa-apa lah, Mel ya. Nah, itu langsung next slide. Ini saya suka dengan satu gambar ini. Kalau hal-hal ini tidak dibereskan, kayak tadi, merasa tertolak, melihat orang tua ribut, cerai, ada orang yang, maaf, dilecehkan seksual, tapi dia anggap udahlah, nggak apa-apa, terus disimpan. Nggak bisa. Itu lama-lama akan menggerogoti, akan muncul di event-event musim kehidupan pernikahan kita, dan jadi virus yang menjalar. Kita harus selesaikan. Dan caranya nanti ada dengan singkat. Keterasingan yang Anda rasakan karena tinggal orang yang terlihat baik bagi dunia di luar tapi menjadi monster ketika di rumah. Nah ini nih hal-hal yang lihat suami kok baik ke orang lain di gereja shalom tapi ke istri sendiri, waduh beletak beletuk kayak tadi film Erik tuh. Orang lain mah ya terima kasih, minta tolong, tapi saya ini kan sebuah hal yang aneh, Nah kita belajar lah ya supaya apa adanya begitu. Maka nggak aneh nih, maka saya dalam nama Yesus saya tidak berdoa nggak ada tempat ini. Kok orang selingkuh itu kalau istri selingkuh ke suami, lihat perhatiin, suaminya nggak lebih ganteng. Pernah dengar ada yang cerai, ada yang main sama tukang sayur. Kalau suami sama cewek nggak lebih cantik dari istri kita. Tapi kenapa di luar bisa terjadi? Karena mereka lebih memahami. Naik mobil misalnya ya, singkat, Grab. Oh ibu kedinginan ya, AC-nya saya matiin ya. Oh terima kasih mas. Nah itu kan lihat, kalau dia luka. Wow, seperti obat yang baik. Padahal bukan racun itu. Suaminya boro-boro. Kamu mau kedinginan segini juga. Nah, saya sudah pernah terjadi dengan Dadain. Begini. Kamu ngerasain di depan. Jadi tobat. Keluar, dibukain pintu, coba satpam Jogja, diambilin plastiknya ibu. Itu bisa orang yang luka, bisa nyut-nyutan itu. Bisa kegeeran luar biasa. Tapi kalau kita sembuh, bagus, itu sebuah attitude saja, baik, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita luka, seperti obat. Dan ketergantungan, pada akhirnya banyak celah iblis masuk. Nah ini, Yohanes pasal 5. Saya nggak usah baca, yaitu penderita lumpuh di kolam Bethesda. Yang menarik adalah gini. Di Yohanes 5 ini, perhatikan, Yesus mengunjungi sebuah tempat yang dipenuhi oleh ribuan orang sakit, buta, lumpuh, cacat. Mereka berada di Bethesda. Begitu ya. Nah ternyata, kalau air ini bergolak, maka orang pertama yang masuk ke kolam akan dipulihkan, gitu ceritanya. Salah satu hal dari cerita ini, Yesus cukup terkenal di masa itu. Dia dikenal sebagai pemberi mujizat, penyembuh, dan pengajarannya yang radikal. Luar biasa, dia memiliki akses penuh kepada semua yang berkuasa. Artinya, ke orang atas pun dia bisa diterima, karena dia lagi viral sekali. Tapi hati Yesus luar biasa. Dia datang kepada orang lumpuh yang 38 tahun saat itu. Apa pelajarannya? Dia selalu ada bagi setiap orang yang terbuang, terasing, tidak bisa melakukan apapun selain berbaring dan menunggu terjadinya riak air yang memulihkan. Kabar baik, tadi lagu When I Say I Love You itu ya, kesendirian. Enggak ada. Waktu kita sendiri, Tuhan itu datang seperti kepada orang lumpuh ini. Bahkan sebelum engkau berkata, saya pengen sembuh, Tuhan inisiatif terlebih dahulu berkata, maukah engkau sembuh? Luar biasa sekali. Selalu inisiatif Tuhan untuk melihat segala kepahitan kita, segala luka-luka masa lalu kita, terutama dalam soal pernikahan, nggak ada yang sempurna. Saya dengan latar budaya belakang yang luar biasa dengan keluarga saya, istri saya Dada dengan latar belakang budayanya. Perhatiin baik-baik, nggak akan pernah sinkron.
akan selalu bertolak belakang. Siapa yang menyinkronkan ketika dua-duanya sadar bahwa kita penuh keterbatasan dan belajar pulih di bawah kayu salib Tuhan? Nggak ada. Bohong besar, nggak ada. Budaya yang satu begini, budaya yang kedua, nggak ada. Sampai mati pun budaya saya tetap mungkin seperti ini. Budaya istri saya seperti itu. Tetapi kok bisa saling memahami? Karena kasih Kristus. Ada amin para pria, para ibu-ibu. Nah, Yesus berkata dengan santai, maukah engkau sembuh? Jadi saya mau katakan, bagaimana kita pulih kalau kita ada luka-luka batin? Saya nggak ada waktu. Tapi perhatikan baik, nanti kalau jadi ya Erik ya, sama Hani segala macam, kita ada retret online tentang pernikahan. Waduh itu, Bapak Ibu, percayalah. Sisihkan waktumu 4 sesi, setiap hari 1 sesi, hanya 2 jam. Air matamu akan keluar. Kau akan melihat isimu berbeda. Kau akan melihat suamimu berbeda. Kalau dulu suami ngebawa uang, marah-marah adanya. Tapi lewat sesuatu tentang pernikahan, kamu akan meluk suami kamu dan berkata, "Pah, udah nggak apa-apa, berkat mah dari Tuhan. Sok papa makan dulu." Itu tidak bisa jadi drama Korea. Itu harus mindset kita berubah. Dan orang-orang yang sembuh dari luka, yang bisa memutar balikannya negatif jadi positif. Selama kita luka nggak bisa, tuntutannya selalu yang positif. Nggak bisa nerima yang negatif, karena luka. Ngeri nggak orang luka? Selalu yang positif nggak akan bagus. Padahal suami udah kerja jungkir balik sampai malam, selalu pikirannya negatif. Lu sama cewek siapa? Lu abis sama siapa? Bajunya bau parfum apa? Lihat. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, udah bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan minta pengampunan bahwa engkau sedang luka. Selalu negatif pikiran-pikiran yang dimasukkan karena luka. Lukanya kenapa? Sering tertipu, sering dihianati, dari kehidupan masa lalu dari kecil, sering dijolimi, sering dilecehkan, tertipu, kasihan pasangan kita. Maka Tuhan hari ini berkata, maukah engkau sembuh? Ada 2 pemulihan yang terjadi. 1, bisa secara aneh yang Tuhan kerjakan. Balik ke slide, saya akan cepat, minta waktu 5 menit mungkin ya, perpanjangan Erik ya. Next slide, langsung aja. Nah, pemulihan cinta. Udah lewat-lewat itu. Saya banyak cerita, nggak cukup. Nah, langkah-langkah aneh menuju pemulihan. Perhatiin. Tidak ada orang yang tidak ingin pemulihannya berlangsung cepat dan mudah. Semua pengen cepat dan mudah, betul nggak pemulihan? Ya pastilah. Kita semua menyukai penyelesaian cepat dan solusi instan. Tapi lihat, kita percaya bahwa Allah ingin kita pulih secara langsung, dan terkadang kita menuntut ini. Tetapi jarang terjadi yang langsung-langsung. Allah jarang menyediakan penyelesaian instan bagi masalah kita. Karena penyelesaian seperti itu ada urusan dengan hati dan karakter kita. Ngapain selesai, tapi hati kita tidak berubah? Ngapain selesai, tapi karakter kita tidak ada dalam karakter nilai Kristus? Tetapi seringkali Allah menawarkan langsung pemulihan secara aneh. Seperti apa? Tadi kan kita udah tahu. Orang lumpuh di Bethesda. Aneh itu nggak ada proses langsung masuk. Kisah Naaman. Walaupun beda konteks dengan cinta. Dia penuh kusta. Ajaib langsung terjadi. Ketika masuk ke kolam yang celap-celup bisa sembuh. Itu kan aneh. Nggak ada proses. Kisah Esau dan Yakub. Perhatikan baik-baik. Ketika Yakub dikejar mau dibunuh. Tapi terjadi pemulihan yang luar biasa ketika Esau menghampiri, malah Yakub menghampiri, malah Esau merangkul dan terjadi pemulihan. Jadi begini, soal pemulihan urusan Tuhan. Yang penting kamu mau nggak dipulihkan dan kamu menyadari nggak, saya sakit. Ciri-ciri orang sakit, hai para suami perhatikan baik-baik, nanti di retret akan dibahas. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau istri kita udah mulai sering sakit kepala, itu udah stadium 2. Sering sakit kepala, padahal tidur cukup, sering sakit kepala, moodnya nggak bagus, naik turun. Negative thinking itu udah stadium. Ada yang harus disembuhkan. Nah, kita akan belajar nanti banyak. Ada 4 sesi, kalau semua lancar ya. 2 jam kita akan merasakan kembali kirbat yang baru pernikahan. Saya jujur sama istri saya banyak ditolong. Banyak ditolong oleh orang-orang yang memang kita perlu mentoring. Kita perlu pengajar-pengajar yang memang Tuhan pakai kapasitas di situ. Kalau enggak, celakalah pernikahan kita.
seperti naik bis. Wah, terpontang-panting. Mending kalau nyampe, keburu pusing, keburu pingsan, keburu diusir dari bis. Tidak menikmati. Balik ke slide yang terakhir. 31, berarti 4 menit terakhir, 5 menit ya. Balik ke slide lagi, Hani. Oke, lanjut. Langkah-langkah normal menuju pemulihan dengan cepat saya. Akuilah kebutuhan Anda untuk disembuhkan. Mengakui kebutuhan kita merupakan suatu tanda kesehatan mental, baik dan bukti dari sikap yang jujur. Nanti baca terus ke bawah. Penerimaan dan pengampunannya membuat kita merasa aman di dalam Tuhan. Rasa aman ini membangun iman kita dan menimbulkan kasih Tuhan. Hubungan yang retak, ketika hubungan menjadi retak, kita sulit mempercayai orang lain. Jika hubungan kita dengan orang lain salah, kita cenderung menghakimi, mengkritik, hidup di bawah hukum, bukan kasih karunia. Jadi ternyata luka-luka cinta itu efeknya kemana-mana. Kalau di pelayanan, ngefek juga ke pelayanan. Apa yang terjadi? Sulit membangun relasi. Nggak pernah akur sama orang lain. Udah pasti itu ada luka aja. Anda tidak dapat mengakui luka sebagai dosa. Sebab luka bukanlah dosa. Namun jika sebagai akibat luka yang diteruskan dan tidak disadari, mengembangkan sikap untuk jadi berbuah dosa. Wah, ini ngeri banget. Oke, yang kedua. Next. Dengan cepat. Tadi akuilah bahwa kita memang luka. Kedua, akuilah emosi yang negatif. Kenapa kita sering kali luka? Karena ngumpulin emosi yang negatif. Kita tidak diajar bagaimana mengenali, mengkomunikasikan perasaan kita. Saya pernah bawa tentang komunikasi, saya masih ingat sekali. Kalau ke orang lain komunikasi lancar, ciri-ciri pasangan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus dan bertumbuh, komunikasinya lancar. Karena suami istri itu adalah satu kan. Saya bilang tadi ke Erik siang, Rick, agak aneh loh, kata saya. Kalau suami sama istri tidak terbuka. Malah kita lebih bisa curhat ke orang lain, ke suami istri sendiri tidak bisa. Ini ada yang aneh. Ya saya tidak bicara hal yang negatif, karena kita suami istri semua. Ada di sini suami istri yang hubungan intim, maaf, tertutup pakaiannya. Pakai jas, pakai blazer, hubungan intim, nggak ada yang dibuka. Hubungan intim semua terbuka, artinya apa? Sudah apa adanya. Tapi seringkali komunikasi dibuat terhambat. Supaya saling curiga, saling apa, mengupas lagi luka-luka masa lalu. Sering-seringlah berkomunikasi. Sering-seringlah berkata karena istri kita dan suami kita, orang-orang yang terbatas juga, bukan sempurna. Orang-orang yang bisa membawa kita ke dalam kehendak Allah. Nih, konsep yang pertama. Erik pengen dipakai Tuhan, bukan karena gembala Pak Daniel atau Pak Lukas atau Pak Kaleb. Erik pengen dipakai Tuhan, belajar untuk menghormati istri. Udah itu kunci yang awal. Kalau engkau bisa menghormati istri, saya percaya orang-orang tua di atas gereja, penasehat semua, kau akan bisa menghormati. Bohong besar. Kita bisa menghormati orang lain, ke istri nggak bisa. Itu yang namanya apa? Ya drakor lah, drama Korea. Suatu saat akan terbongkar juga. Luar biasa, makanya everything start from home. Segala sesuatu di rumah. Atau lebih mengasihi istri orang lain daripada istri sendiri. Itu ngaco banget. Ada ke istri orang lain baik, tapi ke istri sendiri enggak. Ke suami orang lain baik, ke suami sendiri enggak. Itu ngaco besar. Berarti ada luka-luka yang harus dibereskan. Menindih emosi yang satu di atas lain. Sama seperti menumpuk sampah. Lama-lama harus dibuang. Next yang terakhir. Langkah ketiga. Ampuni mereka yang telah menyakiti Anda. Mengampuni bukan sekedar melupakan yang dilakukan seorang pada kita, juga bukan semacam perasaan rohani yang mistik. Saya udah mengampuni loh. Nggak bisa. Mengampuni itu betul-betul penunjukan kasih dan penerimaan meskipun disakiti. Contoh. Ya kalau saya ribut misalnya dengan istri saya, bla bla bla. Saya selalu melihat istri saya itu bisa belajar ngerem. Itu yang seringkali membuat saya sadar. Dia tidak mengungkit-ungkit masalah ini, dia rem dan menunjukkan dengan kasih. Udah ribut besar, pulang, dia suka ngomong gini, Papa udah makan belum? Saya kadang-kadang, kalau saya di posisi itu, saya nggak akan nawarin makan, jujur. Tapi dia siapin. Seperti ada, nah ini lagi belajar mengampuni. Sampai pada akhirnya, saya percaya,
bahwa yang memegang nakoda pernikahan kita adalah Tuhan. Yuk, kita belajar malam ini. Sekali lagi, kata kunci yang paling kuat hari ini adalah sesempurnanya Diki akan dibuat Tuhan tidak sempurna. Supaya Dada belajar sesuatu tentang value kasih Kristus. Dua-duanya harus mempelajari sesuatu. Jadi, jangan sampai kita mengintimidasi diri, banyak ribut, banyak apa. Bukan benar kau salah, yang penting respon. Respon salah menghasilkan dosa. Tapi respon yang benar, itu yang disebut kedewasaan, mature. Balik ke audiens. Yang terakhir, 1 menit saya yang terakhir. Kalau kita ada sampai hari ini, atau siapapun, jujur, itu karena kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang bisa. Kasih karunia Tuhan. Dan kita perlu Tuhan terus dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, yuk sama-sama kita belajar hari ini. Kalau kita sampai melihat istri kita banyak negatifnya dibanding positifnya, berarti kita sedang mengingat-ingat luka, atau mungkin kita sedang terluka dan mulai mencopel-copel luka kita. Hilangkan segala hal yang negatif, masukkan yang positif. Ditutup dengan sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi, kesaksian sih. Ada seorang yang happy wedding anniversary, kan saudara tahu ya, happy wedding anniversary, ada yang 40 tahun, emas, perak, saya pernah bagikan juga, tapi mengingat lagi, suatu saat opah ini ditanya, opah keren banget, sekarang pernikahannya udah emas, 50 tahun. Wah, tepuk tangan semua. Tapi opah ini bicara begini, saudara tahu bahwa saya bisa ada di pernikahan ke-50, ini kuncinya. Saudara tahu nggak apa? Saya belajar melepaskan pengampunan dibanding menyimpan kesalahan istri saya. Wow, itu dahsyat. Saya ulangi lagi. Kenapa saya bisa sampai titik ini? Karena saya lebih banyak belajar melepaskan pengampunan, berarti banyak isinya yang salah kan? Dibanding saya dengan setia menyimpan kesalahan-kesalahan istri saya. Saya percaya kasih itu banyak memberi. Dan kasih itu memberi, bukan mengambil. Makanya Yohanes 10 ayat 10 bagus sekali, bahwa iblis datang mencuri dan membinasakan, tapi Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Konsep kita sebagai suami, jadilah suami yang memberi kepada istri, bukan mengambil sesuatu. Kalau engkau jadi istri, belajar konsep Kristus, belajarlah memberi sesuatu kepada suami, bukan mengambil. Kalau engkau mengambil, tidak akan pernah puas. Tapi kalau memberi, pasti puas. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada siapa?